Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya rahmat, nikmat dan hidayah, sehingga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas di bulan yang penuh barokah ini. Nikmat terbesar yang perlu kita syukuri adalah nikmat iman. Tanpa nikmat iman, niscaya kita tidak sadar kepada siapa kita beribadah dan untuk apa kita beribadah dan siapa Tuhan yang patut kita sembah. Nikmat terbesar yang kedua yaitu adalah nikmat Islam. Tanpa nikmat Islam, niscaya kita semuanya tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh barokah ini. Nikmat yang terbesar ketiga yaitu adalah nikmat ihsan. Nikmat ihsan ini adalah nikmat yang akan terus menghantarkan kita untuk selalu berbuat baik dan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Kultum Ramadan Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengangkat tema tentang bagaimana cara kita untuk beristiqomah dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dalam setiap hari mungkin kita membaca 2 potong ayat ini 20 sampai 25 kali lebih. Bahkan di bulan Ramadan kali ini mungkin kita membaca ayat ini setiap harinya 30 sampai 40 kali. Ayat apakah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan mereka yang telah engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. As-siratal mustaqim ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya makna as-siratal mustaqim ini ada 5. As-siratal mustaqim yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir adalah mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengikuti sahabat-sahabat Rasul atau salafus saleh seperti khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
As-siratal mustaqim yang ketiga menurut Ibnu Katsir yaitu mengikuti kebenaran. Yang keempat, as-siratal mustaqim menurut Ibnu Katsir adalah mengikuti Islam. Dan yang kelima, as-siratal mustaqim menurut Ibnu Katsir yaitu adalah mengikuti Al-Qur'an. Jamaah hadirin sekalian, as-siratal mustaqim 5 tersebut menurut Ibnu Katsir saling berkaitan satu sama lain. Yang mana yang diartikan bahwasanya barang siapa yang mengikuti Nabi, maka ia mengikuti sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan barang siapa yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi, maka ia telah mengikuti kebenaran. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran, pasti dia memiliki label yaitu Islam. Dan barang siapa yang mengikuti Islam, pastinya dia bersandarkan kepada Al-Quran. Jadi tali as-siratal mustaqim ini saling berkaitan satu sama lain. Yang intinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan yang mencek ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayu a'malin ahabba ilallah?" Qala adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Seraya Rasulullah menjawab, amalan yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Jamaah sekalian, amalan yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Kita coba beranalogi. Ya, bagi kaum pria, kita kasih contoh atau kita analogikan dengan rokok. Di sini saya tidak akan membahas tentang hukum rokok, tapi hanya memberikan contoh atau menganalogikan istiqomah yang sedikit tapi terus-menerus dengan rokok. Seseorang yang sudah terbiasa merokok, itu setiap harinya pasti pengen merokok. Setiap habis makan, setiap waktu kosong ataupun setiap pusing itu pasti akan merokok. Karena sudah memiliki ketertarikan yang lebih atau bisa dibilang candu. Bahkan ada filosofi, tidak tahu siapa yang membuat filosofi ini. Nikmatul udud ba'da dahri. Sesungguhnya kenikmatan rokok itu setelah makan. Coba nikmat rokok atau candu rokok ini kita analogikan kepada beribadah. Ibadah sedikit-sedikit aja, yang penting terus menerus. Contoh, kalau kita punya uang 1.000, setiap hari kita infakkan 1.000 tersebut kepada fakir miskin, atau ke masjid, atau ke lembaga-lembaga amal zakat yang lain. Kalau tidak bisa 1.000, mungkin 500 setiap hari. Tapi kita lakukan konsisten terus menerus. Seperti kalau kita tidak sehari tidak berinfak tuh kayak gimana gitu. Nah, kita analogikan seperti itu. Ternyata amalan yang sedikit tapi dilakukan terus menerus, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Syafiq Al-Balji ada 4 cara bagaimana kita beristiqomah. Yang pertama, cara kita beristiqomah menurut Syafiq Al-Balji adalah selalu mengingat Allah ketika kita mendapatkan musibah. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semuanya milik Allah dan kepada Allah lah kembali. Cara yang beristiqomah yang kedua yaitu tidak melupakan Allah hanya untuk mengejar kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan di dunia adalah permainan dan sendau-gurau belaka. Maka di sisa hidup kita ini, marilah kita persiapkan bekal yang sepenuhnya untuk kehidupan akhirat nanti. Cara beristiqomah yang ketiga menurut Syafiq Al-Balji, yaitu tidak mendengarkan komentar orang lain. Nah, ini banyak orang yang sudah beristiqomah berhijrah ini terganggu oleh poin nomor 3 ini. Tidak mendengarkan komentar orang lain. Biasanya kalau sudah berhijrah itu ada omongan begini, ngapain kamu sholat? Kamu masih melakukan dosa? Ngapain kamu beribadah? Toh kamu masih korupsi? Tidak. Wahibbukum billah semuanya. Ingat, innas sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menghindarkan kita dari hal-hal yang jahat dan mungkar. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Makanya cara yang ketiga menurut Syafiq Al-Balji adalah tidak mendengarkan komentar orang lain. Maka harus memiliki prinsip dan tekad yang kuat untuk beristiqomah dan berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengikuti hawa nafsu. Di sini ada disebutkan dalam hadis, laisal sadidu huwallazi yamliku nafsahu. Laisal sadidu, maaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal sadidu bisur'ati, walakinnal sadidu huwallazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Dan cara yang keempat menurut Syafiq Al-Balji untuk terus beristiqomah, yaitu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Jadi 4 cara ini mari kita lakukan bersama untuk terus beristiqomah di jalan Allah. Yang pertama, tidak melupakan Allah ketika terkena musibah. Yang kedua, tidak melupakan Allah karena kesibukan dunia. Dan yang ketiga adalah tidak mendengarkan komentar orang lain dan menjaga hawa nafsu. Yang keempat, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sahabat seiman, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang seutuh-utuhnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Di bulan suci Ramadan ini, amalan yang kita kerjakan diganjar oleh Allah 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bahkan apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, 1000 kali lipat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin untuk terakhir, marilah kita tutup kultum Ramadan dari Universitas Bojonegoro ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam beribadah dan beristiqomah di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judani wa sayyi'il asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran semuanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.